Menjadi anak tiri adalah seni menelan ludah di meja makan sendiri. Lihatlah yang terjadi pada OG sinis. Sir Jim Ratcliffe melalui perusahaan Ineos punya 100% saham di klub asal Prancis ini. Tapi, sejak membeli Manchester United 2024 lalu, Nice seperti istri tua, ditinggalkan begitu saja. Kekacauan terjadi. Nice yang semula salah satu pesaing di papan atas mulai kehilangan tajinya. Bahkan, kemerosotan luar biasa yang dialami tim dekat Sungai Var itu konon sampai memaksa petinggi hingga pelatih mundur. Tak kuat menghadapi ketidakjelasan klub yang diabaikan oleh pemiliknya sendiri. Benarkah demikian? Benarkah Sir Jim Ratcliffe membiarkan klub berjuluk Les Aiglons berbalut kesengsaraan karena fokus pada Manchester United? Di video ini kita akan kuliti masalah yang terjadi di tubuh Nice, termasuk sikap dari pemilik Ineos itu pada tim yang sebenarnya justru lebih dulu diakuisisinya daripada Manchester United. Kisah ini akan dimulai dari pengakuisisian Sir Jim Ratcliffe pada Manchester United. Kalian pasti ingat kapan salah satu orang terkaya di Inggris itu membeli Manchester United. Ya, pada 2024 lalu, pria 73 tahun ini membeli saham Setan Merah. Tidak banyak, cuma 28,94% menurut ESPN. Namun, yang tidak banyak itu pun kalau dalam bentuk uang kira-kira 1,2 miliar pound sterling. Nominal yang cukup untuk membiayai program MBG sebulan. Well, kendati sahamnya minoritas, Sir Jim Ratcliffe diberi kekuasaan pengaruh oleh keluarga Glazer. Sir Jim dijadikan co-owner yang akan mengurusi sejumlah hal, termasuk yang berkaitan dengan para buruh di lingkungan Setan Merah. Sementara, di Nice berbeda. Lulusan London Business School ini mengakuisisi 100% saham klub Prancis itu pada 2019. Nominalnya sekitar 91 juta pound sterling. Dengan mengakuisisi 100% saham, Sir Jim Ratcliffe otomatis menjadi pemilik. Tetapi masalah kemudian muncul ketika pria ini membeli saham minoritas MU. Para penggemar menghardik keputusannya atas akuisisi tersebut. Apalagi Sir Jim justru lepas tangan ketika Nice dan United sama-sama bermain di kompetisi Eropa. Hal itu karena aturan UEFA melarang dua klub dengan satu pemilik tampil di kompetisi yang sama. Namun, pada musim 2025-2026, Sir Jim Ratcliffe kembali ke Nice karena hanya tim asal Prancis itu yang bermain di kompetisi Eropa. Sedangkan Manchester United hanya fokus di domestik dan tahu deh, jualan cireng kali. Celakanya ketika Sir Jim Ratcliffe kembali cawe-cawe, OG sinis malah menjadi tim pesakitan. Dan yang tak kalah nyebelin, justru Nice diperlakukan sebagai anak tiri. Ratcliffe tak peduli pada Nice. Hal itu terpancar dari pernyataan yang pernah enteng keluar dari mulutnya yang langsung direkam oleh sejumlah media. Mengutip The Guardian, pernyataan kontroversial dari Ratcliffe itu berbunyi bahwa standar OG sinis tidak cukup tinggi dan itu membuatnya tidak bersemangat. Kalimat yang terdengar seperti gaslighting ini memperjelas sikap Ratcliffe yang tidak lagi peduli pada klub yang 100% miliknya itu. Kontan, para penggemar marah mendengar pernyataan tersebut. Sir Jim Ratcliffe mendapat kecaman luar biasa dari berbagai pihak. Tidak hanya para penggemar, dalam sebuah wawancara sang pelatih, Frank Hayes telah mengkritik kelalaian Ineos terhadap Nice. Selain penggemar dan pelatih, pers Prancis turut memberikan kecaman terhadap Sir Jim yang tidak serius mengelola klub asal kota terbesar kedua di Prancis itu. Menariknya jika melihat ke belakang sebelum berbagai kecaman datang seperti banjir bandang, pihak klub sejatinya menyambut hangat rencana Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi Manchester United. Kenapa? Karena itu artinya Nice akan punya hubungan dengan klub terbesar seantero galaksi. Mereka pun dapat memanfaatkan itu. Direktur olahraga Nice, Florian Maurice, melihat bahwa konsep multi-club ownership bagus bagi tim seperti Nice. Ia mencontohkan RC Strasbourg yang dibeli oleh Bluco dan dijadikan tim satelit dari raksasa London, Chelsea. Sayangnya,
harapan adalah racun yang membunuh pelan-pelan. Mari kita udar kenapa bayangan menguntungkan itu hanya utopis bagi Nice. Seperti yang tadi disebut, Sir Jim Ratcliffe kembali cawe-cawe ke tim ini pada musim 2025-2026. Sebab di musim ini, tidak seperti Manchester United yang absen di kompetisi Eropa, Nice justru punya kesempatan untuk bermain di fase Liga di Liga Champions. Namun, Les Aiglons gagal karena dikalahkan oleh Benfica di babak kualifikasi. Mereka pun hanya bisa bermain di Liga Eropa alias kasta kedua. Ini hanya salah satu hasil buruk. Di balik itu ada rentetan masalah yang dialami oleh Les Aiglons. Apa masalah itu? Kok sampai membuat OGC Nice jatuh? Di awal musim 2025-2026, waktu Sir Jim Ratcliffe kembali pegang kendali, ia langsung dihadapkan masalah pelik dari sisi finansial. Dilansir United in Focus, Les Aiglons kehilangan kesepakatan yang menggiurkan senilai 1,7 miliar pound sterling dari hak siar dengan perusahaan layanan penyiaran DAZN. Nice memang mendapatkan sekitar 65 juta pound sterling di awal musim, lebih besar dari pengeluaran mereka, tapi keuntungan bersih sebanyak itu adalah hal yang biasa saja bagi tim-tim Ligue 1. Nyatanya, rival AS Monaco ini masih kekurangan dana untuk merekrut pemain di awal musim. Mereka pun mesti berhemat di bursa transfer. Nah, di situasi ini sebetulnya Maurice berharap Sir Jim Ratcliffe dan Manchester United dapat membantu. Menurut laporan The Guardian, sang direktur olahraga mencoba nyari solusi dengan menyelesaikan masalah transfer Nice dengan cara menghubungi Manchester United. Maurice meminta bantuan setan merah untuk membeli pemain siapa saja gitu, untuk kemudian pemain tersebut dipinjamkan kepada Nice. Ini mirip dengan apa yang dilakukan Chelsea, di mana mereka membeli pemain bukan untuk dipakai, tapi dipinjamkan ke RC Strasbourg. Namun, United tidak menggubris permintaan tersebut. Rival Leeds United itu sedang fokus menjual pemain alih-alih membeli. Di titik itu, direktur olahraga Nice kecewa karena ternyata sistem multi-klub yang dipakai Ineos tidak sama dengan Bluco. Di titik itu, Maurice iri pada Strasbourg yang berkali-kali mendapat bantuan dari Chelsea. Nah, oleh karena tak mendapat sokongan dari Manchester United, Les Aiglons membeli pemain seadanya. Dan pemain yang direkrut tak sepadan dengan pemain yang dijual. Tak sepadan dari segi kualitas, juga tak sepadan dari segi harga. Bayangkan saja, mereka bisa menjual Jean-Claire Todibo ke West Ham 40 juta euro dan Evan Guisson ke Aston Villa 30 juta euro. Tapi mereka hanya membeli pemain seperti Isaac Johnson yang dibanderol 10 juta euro saja, atau Charles Van Hout yang cuma dihargai 6 juta euro. Pembelian seadanya ini pun membuat OGC Nice rungkat. Kenapa? Pemain yang diboyong ke Allianz Riviera hampir semuanya tidak berguna. Para pemain yang datang tidak capable menggantikan pemain yang pergi. Kita ambil contoh di laga melawan Lorient di Ligue 1. Di pertandingan yang berakhir dengan kekalahan itu, hanya ada 3 dari 10 pemain yang direkrut yang masuk susunan pemain inti Nice. 3 pemain itu adalah sang kiper Yvan Diouf, gelandang Salis Abdul Samed, dan pemain sayap Thiago Govia. Sisanya kemana? Ngamen di daerah Tambun barangkali? Nah, minimnya pemain baru yang masuk tim inti membuktikan pembelian klub yang berjuluk Legim ini tidak tepat. Nice pun bagai rupiah di hadapan dolar. Lemah, bukan nasi, tapi kekalahan menjadi makanan sehari-hari mereka. Les Aiglons yang dalam 2 musim terakhir selalu berada di zona Eropa, musim ini malah terlempar dari 10 besar. Perjuangan mereka di Liga Eropa musim ini juga berakhir lebih cepat, menelan 6 kekalahan dari 6 pertandingan dan berada di posisi paling bungsu, menjadikan Nice tim pertama yang pamit dari Liga Eropa. Nice tidak lagi nice, tapi nasty. Lalu apa reaksi penggemar melihat timnya diacak-acak? Tentu saja marah. Bahkan ledakan amarah fans sampai melukai pemain Nice itu sendiri.
Menurut laporan surat kabar Prancis, L'Équipe, sebagaimana dikutip Sport Illustrated, 400 pendukung menunggu para pemain Nice kembali ke pusat latihan pada Desember 2025 lalu. Ketika pemain kembali ke tempat latihan untuk menuju kendaraan pribadi mereka, para pemain itu didekati oleh pendukung yang melakukan kekerasan untuk menyatakan ketidakpuasan mereka. Kerusuhan pun tak dapat dihindari. Selain menerima pelecehan verbal, dua pemain, Terem Moffi dan Jeremy Boga, dilaporkan dipukul oleh penggemar sendiri. Masih menurut laporan tadi, kedua pemain dipukul di bagian kepala, dada, dan alat kelamin. Keduanya mau tak mau menjadi samsak luapan emosi dari kefrustrasian para penggemar. Mengutip ESPN, kedua pemain tersebut akhirnya diberikan waktu istirahat. Kisruh penggemar ini menimbulkan gejolak di tubuh Nice. Mengutip Sport Illustrated, 1,5 bulan setelah kekalahan dari FC Porto, Frank Hayes menyatakan siap mengundurkan diri. Nice, di sisi lain, sepertinya tidak mampu apabila memecat pelatih 54 tahun tersebut. Dengan kontraknya yang baru diperpanjang hingga 2029 pada September 2025 lalu, Nice mesti membayar 43 kali lipat gaji Hayes yang totalnya sekitar 8,6 juta euro. Mundur dengan kesepakatan bersama menjadi solusi yang dipilih. Sebelum sang pelatih mengundurkan diri, Fabrice Bouquet telah lebih dulu menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Bouquet yang di awal tahun 2026 sudah mendapat jabatan yang sama di Al Ahly, digantikan oleh Jean-Pierre Rivera yang kembali menjabat sebagai presiden Nice. Presiden mundur, pelatih juga mundur. Lalu bagaimana dengan Sir Jim Ratcliffe? Niat untuk pergi sudah ada. Konglomerat kelahiran Fellsworth ini memang berencana menjual OGC Nice. Menurut laporan The Athletic, Sir Jim bahkan telah menunjuk bank investasi di New York, Lazard, untuk mencarikan pembeli pada Mei 2025 lalu. Ratcliffe mematok harga 250 juta euro bagi siapapun yang mau membeli klub asal Prancis tersebut. Tapi menjual klub asal Prancis itu tak semudah jualan es kuwut. Ketidakpastian seputar kesepakatan hak siar di waktu penjualan menjadi faktornya. Dan terjadi kan, bahkan kesepakatan hak siar itu batal. Hingga akhir tahun 2025 termasuk awal tahun 2026, persisnya saat narasi ini ditulis, Nice belum terjual. Para fans dipaksa betah dipimpin Sir Jim Ratcliffe yang bermasalah. Lalu di tengah kekalutan semacam itu, apakah masih ada harapan untuk Nice bangkit? Jawabannya masih, sekecil apapun itu. Karena begini, setelah Frank Hayes mundur dari kursi pelatih, L'Équipe menunjuk Claude Puel sebagai penggantinya. Puel mengalahkan dua kandidat lainnya, Lucien Favre dan Patrick Vieira. Tujuan merekrut Claude Puel adalah untuk menstabilkan tim. Puel dianggap paling pantas mengambil kursi kepelatihan itu. Alasannya karena mantan pelatih Leicester City ini pernah menukangi OGC Nice dari tahun 2012 hingga 2016. Selama periode tersebut, Puel membawa Nice 2 kali bermain di kompetisi Eropa. Pertanyaannya, apakah Puel mampu menjawab tantangan untuk menstabilkan tim? Itu tak bisa dijawab sekarang. Tapi paling tidak, pelatih 64 tahun ini berhasil membawa OGC Nice ke babak 16 besar Piala Prancis musim ini dengan mengalahkan FC Nantes. Pencapaian yang ternyata tidak bisa dilakukan oleh juara Liga Champions Paris Saint-Germain.